Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Insyaallah untuk malam hari ini kita akan masuk kepada sebab yang ke-14 yaitu yubusatul lisani wal fam. Yubusah al-lisan wal fam. Jadi di antara penyebab belahan yang tidak kita sadari ya, ketika kita membaca Al-Qur'an itu juga di antaranya adalah kita memiliki lidah ataupun mulut yang kering. Nah, wahada sababu ra'isi fi lahnil awam. Ini merupakan sebab yang sangat sangat utama ya, pada kesalahannya orang-orang awam. Jadi orang-orang awam itu biasanya mereka ya ada sesuatu di apa namanya lidah ataupun bibirnya ya. Itu apa? Itu apa namanya? Tadi kering gitu ya. Bibirnya kering, lidahnya kering gitu. Ya, bibir ataupun mulutnya kering. Wa yantuju anhu ibdal huruf bi hurufin ukhra. Nah, jadi dari bibir yang kering ini ataupun lidah yang kering ini, mulut yang kering ini itu juga bisa menyebabkan ya, apa? Lahan berupa apa? Berupa berubahnya huruf kepada huruf yang lain. Ya. Ataupun bi ikhrajiha min makhrajiha tamaman kal jimil qahiriyah wa ghairiha. Ataupun juga seperti mengeluarkannya ya, mengeluarkannya dari makhraj yang tepat gitu. Tapi ya karena tadi lisannya ataupun mulutnya itu kering, nah itu menyebabkan sesuatu yang janggal di situ. Artinya menyebabkan lahan ya dalam bacaan ataupun dalam pengucapan hurufnya gitu. Misalnya ketika karena dia bibirnya kering ataupun mulutnya kering, kafnya itu jadi nggak berapa nggak ada hamesnya gitu. Ya, kafnya nggak ada hamesnya ataupun jimnya jadi jim orang-orang Qahiriyah gitu ya. Jimnya orang-orang Kairo gitu. Wa ghairiha dan yang lain-lain. Faqad yakunul qari'u qari'an mutkinan. Bisa jadi seorang qari itu dia qari yang mutkin. Dia itu qari yang mutkin, lakin yubu satu lisanihi wa famihi tusabbibu luhuna khafiyah. Nah, akan tetapi lisannya itu kering ya karena lisannya itu kering dan juga mulutnya itu kering menyebabkan kesalahan-kesalahan yang khafi yang samar yang tidak diketahui ataupun disadari. Nah, seperti apa? Ka'adami hamsil kaf. Seperti dia tidak menghembuskan kafnya. Kakak kakak gitu. Kakak kak kakak gitu. Jadi dia tidak menghembuskan kafnya. Kafnya nggak ada hembusnya. Wa ada mubayani isti'la'il qaf. Kemudian qafnya itu nggak jelas isti'lanya. Isti'lanya nggak sempurna gitu. Tebalnya itu nggak sempurna. Ko, ko, ko. Tapi karena bibirnya ataupun mulutnya kering, nah itu menyebabkan huruf qafnya itu tidak bisa diucapkan dengan sempurna. Wa ghairuha dan juga yang lain-lainnya. Fa'al qari'i at-tanabbuh lidzalik. Maka hendaknya bagi seorang qari itu apa? Hati-hati terhadap itu, ya. Wal yulin sautahu bi rashfati ma idda ya bi rashfati ma inda fiatin qabla tilawati. Nah, di sini kalau misalnya kita mengalami mulut kering ataupun bibir kering gitu ya, nah, maka kita bisa ya, membuat suara kita itu ya, maka apa waliulin sautahu dan lembutkanlah suaranya ataupun ya lunakkanlah suaranya dengan apa caranya? Solusinya birashfati ma inda fiatin qabla tilawah. Jadi apa dengan cara ya mungkin minum ataupun membasahi bibir kita, mulut kita dengan air hangat
Ya, air hangat sebelum sebelum tilawah. Jadi usahakan sebelum kita tilawah, kalau misalnya kita merasa bibir kita kering ataupun mulut kita kering, coba basahin ataupun minum segelas air hangat. Nah, itu bisa membantu banget supaya bibir kita ataupun mulut kita itu nggak kering lagi, gitu. Wal yamna'il khauf idza kana yaqra'u wasatul jamaah. Idza kana yaqra'u wasatul jamaah. Jadi kalau misalnya dia itu membaca di depan orang banyak ya, di tengah-tengah jamaah, nah, maka jangan sampai dia takut. Artinya apa? Jangan sampai dia itu grogi. Ya. Jadi penyebab bibir kering ataupun mulut kering itu juga karena grogi biasanya. Ya. Ketika dia disuruh baca di depan jamaah, kemudian karena dia nggak terbiasa, takut, nah, maka dia apa? Maka dia akhirnya bibirnya kering. Ya. Nah, maka kalau misalnya kita membaca di depan ataupun di tengah-tengah orang banyak, jangan sampai kita merasa grogi ataupun takut tadi. Karena itu juga akan menyebabkan bibir kita kering. Ataupun mungkin suara kita juga serak dan segala macamnya gitu. Au ya umman nas ya umman nas fi shalah ataupun juga khususnya ketika sholat. Ya, seorang imam atau kalau misalnya kita jadi imam ketika sholat, kemudian bibir kita kering, ataupun kalau misalnya mulut kita kering, nah itu bisa bisa bermasalah dalam suara kita, kemudian juga dalam pengucapan huruf-hurufnya tadi gitu nggak jelas dan segala macamnya. Jadi ketika kita mau jadi imam sholat, pastikan kita nggak grogi. Kita ambil nafas dalam-dalam sebelum kita takbirat apa takbiratul ihram gitu. Kemudian juga apa namanya atur nafas kita gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai karena kita grogi, apalagi kalau misalnya kita bacanya dengan mic di mic gitu ya, dengan mic. Kadang kalau misalnya kita grogi, nafasnya itu kedengeran gitu, gitu. Itu apa namanya? Sangat-sangat kedengeran kalau misalnya kita grogi. Maka jangan sampai ketika kita menjadi imam, ya, kita itu grogi. Karena tadi kalau misalnya grogi pun juga itu bisa menyebabkan lisan kita ataupun bibir kita, ya, mulut kita itu kering. Fal khawfu yuybisul lisana wal fam wal halq. Karena takut itu ya, rasa takut itu apa? Bisa membuat lisan ya, lidah kita ataupun mulut kita ataupun tenggorokan kita kering. Gitu. Jadi intinya adalah tenang. Jangan takut, jangan grogi. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran di acara-acara gitu ya, di tengah-tengah orang banyak, kemudian kalau misalnya kita jadi imam, bahkan kalau misalnya kita baca sehari-hari pun juga jangan sampai yang tadi gitu. Kalau misalnya kita merasa bibir kita kering, mulut kita kering, maka apa? Kita coba untuk membasahinya dengan air hangat gitu. Insya Allah itu membantu kita dalam apa namanya mengobati ya ataupun ya menghilangkan kering tadi gitu, menghilangkan kering dari mulut kita ataupun lidah kita ataupun bahkan tenggorokan kita seperti itu. Jadi masya Allah gitu ya. Sampai hal seperti ini pun juga beliau sangat-sangat apa sangat-sangat teliti gitu. Beliau sangat-sangat detail. Bagaimana kok beliau bisa tahu gitu untuk hal apa penyebab belahan itu ternyata bisa dengan apa karena hal seperti ini gitu. Ya di luar dari tajwid dan segala macam. Kemudian, nah itu yang apa sebab yang ke-14. Sekarang kita masuk ke sebab yang 15. Nah, sebab yang 15 ini juga banyak banyak terjadi ataupun mungkin di antara penyebab lahan itu di antaranya penyebab yang paling banyak itu adalah yang ke-15 ini. As-sababul khamis wa asyar. Sebab yang ke-15 itu apa? Al-qira'atu bil hadri min ghairil mahir. Jadi membaca Al-Quran dengan tempo cepat, tapi sebenarnya dia itu belum mahir. Gitu. Dia itu sebenarnya ketika dia membaca Al-Quran dengan tempo tahqiq pun dia bacaannya masih berantakan. Adapun kalau misalnya dia membaca Al-Quran dengan tempo tadwir, di tengah-tengah, itu pun juga masih berantakan. Tapi dia memaksakan untuk membaca Al-Quran dengan hadir. Dia memaksakan untuk membaca Al-Quran dengan tempo cepat. Nah, itu muskilah. Gitu. Muskilah kalau misalnya kita belum terbiasa dengan hadar,
tapi kita paksakan untuk membaca Al-Quran dengan hadar, dengan cepat, pasti nanti itu akan menyebabkan banyak sekali kesalahan. Di antaranya menghilangkan huruf, ya, membuang huruf, kemudian juga mungkin menambah, mungkin juga ya tadi kan gunnahnya hilang, madnya nggak panjang gitu, panjangnya nggak sempurna dan segala macamnya. Maka itu disebabkan karena kita belum mahir, tapi kita baca Al-Quran dengan hadar. Gitu. Al-hadru martabatun min maratibit tilawah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hadar, cepat membaca Al-Quran dengan cepat itu merupakan bagian daripada tingkatan membaca Al-Quran. Tempo dalam membaca Al-Quran. Apa itu? Al-isra'u fit tilawah. Cepat-cepat dalam membaca Al-Quran. Ma'a mura'atil ahkamit tajwidiyah. Nah, dengan syarat kita harus menjaga hukum-hukum tajwidnya. Jangan sampai kita bablas gitu. Jangan sampai kita tabrak semua kaidah yang ada. Jangan seperti itu. Kalau misalnya kita baca hadar, maka bacalah sesuai dengan tajwidnya, dengan hukum-hukumnya, dan lain sebagainya. Nah, sini. Wala yuhaqqiqu martabatul hadar bidawabitiha illa hadikun nihrir. Jadi, martabat hadar ini gak akan bisa didapatkan, gak akan bisa kita gunakan ya bidawabitiha dengan aturan-aturannya, dengan cara-caranya, illa hadzikun nihrir, kecuali orang yang hadzik, nihrir, yang cerdas, orang yang pintar. Artinya orang yang mengerti tentang ilmu tajwid, orang yang ketika dia baca dengan tempo tahqiq ataupun tadwir, memang dia sudah mahir gitu. Mudaqiqul muhaqqiq ya. Kemudian dia juga detail gitu. Dia sangat detail dalam bahasa tajwidnya dan segala macamnya. Zaribal lisan. Kemudian dari bil lisan apa? Dia senantiasa melatih lisannya, melatih lidahnya. Gitu. Karena hadar ini ya, kalau misalnya kita nggak terbiasa, kalau misalnya kita nggak latihan, ya tadi gitu, akan jatuh kepada kesalahan-kesalahan seperti menghilangkan guna, menghilangkan apa namanya harokat, kemudian juga mad dan sebagainya gitu. Kemudian qad talaqqa ala a'immatul Qur'an. Jadi orang yang hadzik, kemudian mudaqqiq, kemudian apa namanya? Melatih lidahnya, dan dia juga apa? Talaqqa ala a'immatul Qur'an. Dia juga belajar dengan para ulama Quran, dengan ulama yang mahir gitu. Dengan ulama yang mumpuni. Wa 'arada 'alaihim aktsara min khatmah. Kemudian dia juga yang menyetorkan bacaannya, hafalannya, atau bacaannya itu agak aksara min khatmah, lebih dari satu kali khatmah. Jadi kalau misalnya kita baca dengan satu kali khatmah, nah itu berarti itu ya belum belum bisa gitu ya. Artinya kita belum sampai ke sana gitu. Belum kepada martabah hadar yang diinginkan. Wa marasal hurufa wa tamarrana 'alaiha. Kemudian selain dia juga hatamannya banyak, khatmahnya banyak, dia juga apa? Marasa, berlatih. Berlatih huruf-hurufnya, kemudian tamarrona sama juga ya. Berlatih, latihan hatta ittazanat, sampai bacaannya itu sempurna. Ya. Sampai bacanya itu perfect gitu. Wa hasanaha hatta iktamalat. Kemudian dia senantiasa memperbaikinya, memperindahnya sampai sempurna bacaannya. Fi apa? Fabihi yu'raful mutqinul mahir. Nah, maka dengan hadar inilah, jadi hadar ini bisa menjadi apa ya namanya? Patokan gitu ya. Hadar ini bisa menjadi patokan, bisa menjadi standar seorang disebut sebagai mahir atau enggak. Gitu. Makanya ketika itu Imam Nafi ketika ditanya katanya, ya, siapa itu mahir? Ataupun apa itu mahir? Ataupun apa itu apa namanya? Orang disebut sebagai mahir itu ketika apa gitu. Kemudian kata Imam Imam Nafi, idza hadar. Kalau misalnya dia membaca dengan hadar. Karena tadi karena hadar itu nggak sembarangan orang bisa membaca dengan hadar gitu. Ya. Ada orang yang baca pakai hadar tapi ya tadi berantakan semuanya. Makronya berantakan, sifatnya hilang, kemudian juga hukum-hukum tajwidnya nggak sempurna seperti itu. Maka dia belum dikatakan sebagai tadi hadzikun nihrir dan segala macam.
Jadi orang yang mahir, orang yang mungkin itu bisa kita lihat dari ketika dia membaca Al-Quran dengan tempo hadar, dengan tempo cepat. Kalau misalnya dia membaca Al-Quran dengan tempo cepat dan bacaannya bagus, gitu, bacaannya dalam artinya nggak ada yang salah, hukum-hukum tajwidnya diberikan, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang mahir, orang yang mungkin dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya dia bacaannya ketika baca hadir, dia cepat-cepat, kemudian juga berantakan tadi makhrajnya, sifatnya, hukum-hukum tajwidnya, maka dia bukan orang yang mahir. Belum belum menjadi seorang yang mutqin dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian wal hadru sababun min asbabil lahni lil ghairil mahir bil qiraah. Jadi kan bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan tempo hadar itu merupakan sebab dari sebab-sebab lahan untuk orang-orang yang belum mahir dalam membaca Al-Qur'an. Jadi biasanya orang-orang yang belum mahir membaca Al-Quran itu akan kelihatan ketika dia membaca dengan tempo hadar. Ketika dia membaca dengan tempo cepat, itu akan kelihatan mana orang yang mahir, mana orang yang belum mahir. Lianna dzalika yuqi'uhu fil lahni. Karena itu membaca dengan hadar itu apa? Akan membawa dia, akan menyebabkan dia apa? Jatuh kepada lahn. Fayadmajul hurufa ba'daha bi ba'd. Apa contohnya mencampur adukan ataupun memasukkan satu huruf dengan huruf yang lainnya gitu. Jadi hurufnya dibacanya nggak jelas, huruf per hurufnya dibaca nggak jelas. Waya beturuha, kemudian juga dia menyembunyikan ataupun menghentikannya, menyembunyikan hurufnya, menghilangkan hurufnya sama juga. Waya qasurul mududa wa al wajibah, kemudian dia memendekkan mad wajib, ya. Mad wajib misalnya. Mad jaiz munfasil, kalau misalnya dia baca pakai pakai apa tawassut itu misalnya. Ya. Ketika dia bisa membaca dengan hadar bisa jadi madnya itu kurang, mad wajibnya kurang, mad lazimnya kurang dan segala macamnya. Walaupun kita tahu bahwasanya tempo mad ataupun tempo tempo guna itu juga sesuai dengan apa? Sesuai dengan tempo bacaan kita. Artinya mad ya, lazimnya ketika kita membaca dengan hadar otomatis lebih cepat daripada ketika kita membaca dengan tahqiq ataupun dengan tadwir gitu. Dan sebaliknya kalau kalau madnya ataupun gunahnya gitu ya. Ketika kita membaca dengan tadwir ataupun dengan tahqiq itu lebih lambat dibandingkan ketika kita membaca dengan hadar gitu. Jadi semua juga tergantung dengan apa? Tergantung dengan tempo bacaan. Wa yahmilu al-ghunnat al-lazimah kan? Karena dia baca dengan hadar dengan cepat, kemudian dia emang belum terbiasa. Nah, biasanya apa? Dia akan menghilangkan ataupun melalaikan gunnah-gunnah yang ada, yang wajib. Innaladina, gitu kan. Innaladina, gitu. Yang harusnya innaladina, jadi innaladina, gitu. Seperti itu. Ataupun apa? Wayahtalisul harakat tamah. Dia ikhtilas di situ. Dia tidak membaca harokat ataupun tidak mengucapkan harokatnya dengan sempurna. Tapi di sini dia korupsi harokat. Dia korupsi kadar harokat. Kemudian wayat rukul ahkam tajwidi al-amah. Kemudian dia apa? Dia juga meninggalkan hukum-hukum tajwid yang umum. Kayak idgham, izhar, misalnya ikhfa, seperti itu. Kemudian wala yura'i i'rab al-kalimat 'inda waslihi. Kemudian dia juga tidak menjaga, tidak memperhatikan i'rab kalimat ketika dia wasal. Artinya ketika dia wasal ya, antara akhir ayat dengan awal ayat. Nah, kadang kalau misalnya dia baca pakai hadar itu sukun gitu. Jadi sukun tapi wasal gitu. Ya. Dia sukun tapi wasal. Nah, makanya kalau misalnya kita baca pakai hadar pun juga tadi kalau misalnya kita mau wasal antara ayat per ayatnya ya berarti harokat terakhirnya harus dibaca. Karena nanti itu juga akan menyebabkan terjadinya hukum tajwid. Kalau misalnya tanwin, misalnya ketemu sama ayat setelahnya huruf waw, berarti harus diunah, diidghamkan seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita membaca dengan hadar dan kita belum terbiasa, nah tadi biasanya kita tidak akan memperhatikan harokat terakhir dari kata tersebut ketika wasal. Kemudian wala mahasinul waqf inda waqfihi ataupun juga tidak memperhatikan tempat-tempat wakaf ketika dia wakaf.
Ya, harusnya wakaf pilih misalnya, bahkan harusnya wakaf mim, tapi karena dia baca dengan hadar akhirnya bablas gitu, seperti itu. Nah, semua itu apa? Fakulu hammuhu musabaqatul waqti. Jadi semuanya itu ya karena tujuan dia itu apa? Musabaqatul waqt gitu. Artinya buru-buru gitu, ngejar waktu, ngejar deadline, ngejar target gitu. Biasanya kan orang-orang baca hadar itu ya karena dia buru-buru gitu. Karena mungkin dia ada targetan yang harus diselesaikan. Entah itu mungkin odoj atau segala macamnya seperti itu. Nah, jadi semua itu karena dia himmahnya itu cuma sekedar apa namanya? Karena buru-buru gitu. Nah, maka biasanya terjadi hal seperti itu. Wal faraghu minal wirdi fi aqsari muddah. Ya, kemudian apa? Menyelesaikan wirid dia, menyelesaikan bacaan dia, ya, tilawah dia dengan waktu yang singkat. Ya gitu kan? Karena dia pengen cepat-cepat, akhirnya dia baca pakai hadar. Tapi ternyata ketika dia baca pakai hadar, bacanya berantakan. Nah, itu muskilah. Wala syakka anna dzalika yuqi'u fil ism. Nah, bahkan kata beliau, dan tidak ragu lagi bahwasanya itu akan menjatuhkan dia kepada dosa. Nah, maka di sini karena yang namanya hadar itu adalah standar seorang dikatakan mungkin ataupun mahir atau tidak, gitu ya. Maka di sini ada bawabitnya, ada aturan-aturannya yang harus kita kita penuhi kalau misalnya kita mau membaca Al-Quran dengan hadar. Ya. Nah, famajazatil qira'atu bil hadri illa bitawabit. Yang nggak boleh membaca Al-Quran dengan hadar kecuali dengan aturan-aturan yang harus kita taati. Yang pertama, antakuna tilawatu bi ahkamit tajwid. Yang pertama yang paling penting ya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan hadar, kita pun juga harus membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Hukum-hukum tajwidnya harus harus kita tunaikan. Madnya, gunnahnya, sifatnya, makhrajnya, semuanya harus kita tunaikan. Dunal ikhlal bi syai'in minha, tanpa adanya cacat ataupun perusak di situ gitu. Tanpa dia menyepelekan ataupun menghilangkan satu hukum tertentu gitu. Au ziyada fiha, ataupun dia menambah, tanpa dia menambah ma laisa minha, yang bukan daripadanya. Artinya dia menambah huruf yang harusnya nggak ada gitu. Dia menambah huruf yang harusnya nggak ada. Wahada yastalzimu dirasatul ahkami tajwidiyati dirasatan jayyidatan. Maka itu mengharuskan kita untuk apa? Untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dengan pembahasan ataupun dengan pelajaran yang jayyidah, yang baik. Wa tamrinu ala adaiha bi maratibit tilawati salas. Nah, kemudian paling penting apa? Kita latihan. Ya, sebelum kita baca pakai hadar, kita latihan dulu membaca dengan tahqiq. Kita membaca dengan tadwir. Jangan langsung ke hadar. Ya. Ala adaiha bi maratibis salasah. Ya, tilawat salas. Jadi dia berusaha untuk melatih ya, pengucapannya dengan 3 tingkatan tadi. Ya, tahqiq dulu, kemudian tadwir, baru hadar. Tahqiq, wal hadar, wal tadwir. Falan yutqinal qari'ul hadra illa idza tamarrana ala qira'atil ahkami tajwidiyati min maddin wa ghannin wa idghamin wa ikhfa'in wa ghairihi qabla al-qira'ati bihi. Maka tidak akan mungkin seorang yang membaca Al-Quran dengan hadar kecuali kalau misalnya idza tamarrana. Kalau misalnya dia latihan ya, membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwidnya ya, ala qiraatil ahkam tajwidiyah min maddin, dari madnya, wa ghannin, gunnahnya, idghamnya, ikhfanya, dan yang lain-lain. Sebelum dia membaca dengan hadar tadi. Wa illa sayaqa'u fil lahni kama bayyana. Tapi kalau misalnya dia tidak ikuti yang tadi, ya, maka itu akan apa? Saya fil lahni kama bayyana. Dia akan jatuh kepada lahan sebagaimana yang telah kami jelaskan. Nah, fal hadru ba'idu sya'u. Ya. Fal hadru ba'idu sya'wi la yutqinuhu illa mahir. Jadi hadar itu adalah tujuan yang jauh ya.
Artinya tadi dia butuh proses gitu. Hadar itu nggak bisa kita praktekkan ya, tanpa tadi kita praktek dengan tahqiq dulu ataupun dengan tadwir dulu. Jadi hadar itu adalah tujuan yang jauh, target yang jauh karena butuh proses. La yutkinuhu illa mahir. Tidak bisa orang itu mungkin memungkinkannya, menyempurnakannya kecuali orang-orang yang mahir. Jadi nggak ada yang bisa membaca Al-Quran dengan hadar, membaca Al-Quran dengan hadar, kemudian bacaannya baik, bacaannya bagus, kecuali dia itu mahir membaca Al-Quran. Wala yaslamu minal lahni inda qiraati bihi illa hadith. Dan tidak akan selamat dari lahan tersebut ya, ketika dia membaca Al-Quran dengan hadar illa hadith, kecuali orang yang cerdas, orang yang pintar tajwidnya, pintar bacaannya dan segala macam. Ada mana tilawata fanto alisanahu lah. Kemudian dia senantiasa membaca Al-Quran gitu. Dia senantiasa berlatih ya, kan sehingga apa? Sehingga lisannya itu terbiasa dengan itu. Wasara nutquhu bil hurufi wa taraki biha nutqan fasihan. Maka ya setelah tadi dia berusaha, kemudian dia latihan dan segala macamnya, maka nanti apa? Pengucapannya itu apa? Ya, wasara dan akan menjadi nutquhu pengucapannya bil hurufi, pengucapan huruf-hurufnya, wa taraki biha dan juga susunan-susunannya nutqan fasihan. Maka dia akan bisa mengucapkannya dengan pengucapan yang fasih, pengucapan yang baik dan benar. Gitu. Kemudian berkata Al-Imam Al-Ja'bari rahimahullah ta'ala, wajmin liyanzaribal lisanu fasahatan wa tahuza husna tilawatil Qur'an. Berkata Imam Ja'bari rahimahullah ta'ala, ya, dan admin ya, dan apa namanya, dawamkanlah ya, bacaan Al-Quran, dawamkanlah tilawah ya, lian dari berlisan supaya lisannya itu terbiasa, supaya lisannya itu enggak menjadi kaku dan segala macamnya. Fasahatan, maka akan menjadi fasih. Wa tahuza husna tilawatil Quran, maka kamu akan mendapatkan bacaan Al-Quran yang baik. Kemudian sanian antakuna tilawatu bisautin hasan. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran dengan hadar, jangan sampai kita membaca dengan suara yang jelek. Dalam artian ya tadi, mungkin mohon maaf kayak bacaannya kayak orang lagi buru-buru gitu ya. Orang lagi kumur-kumur misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu. Tapi dia tetap membaca Al-Qur'annya dengan suara yang baik, suara yang bagus gitu. Sebagaimana ketika dia membaca Al-Qur'an dengan tahqiq ya, dengan bagus, dengan suara yang bagus, maka ketika dia baca dengan hadar pun juga harus seperti itu. Jangan sampai karena dia baca pakai hadar dengan tempo cepat, akhirnya suaranya jelek, ya, suaranya jadi berantakan dan segala macam. Jangan seperti itu. Wahuna min maharatil qari'i bil hadar. Nah, ini merupakan apa maharah ya, keterampilan seorang qari ketika dia membaca Al-Quran dengan hadar. Wa hadza huwal wajibu fi tilawatil Qur'anil Karim. Maka ini adalah sebuah kewajiban kita ya, ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Fa'anil Barra ibni Azib, dari Barra radhiyallahu anhu bin Azib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya kan? Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Menganjurkan kita ya, untuk memperindah bacaan kita dengan suara-suara kita. Artinya dengan suara-suara yang baik. Walaupun nggak bagus suaranya, walaupun suaranya nggak merdu, tapi tetap pengucapannya harus pas gitu. Pengucapannya harus jelas. Suaranya jangan dibikin kayak suara orang lagi malas baca Quran gitu. Kayak orang lagi kumur-kumur misalnya. Jangan seperti itu. Tapi kita membaca dengan suara yang bagus, yang baik. Dengan bacaan yang bagus dan baik. Wa 'an Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsanan nasi sautan alladzi idza sami'tahu yaqra'u hasibtahu yakhshallaha azza wa jalla." Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang ketika dia membaca Al-Qur'an, suaranya itu idza sami'tahu.
Kalau misalnya kamu dengarkan suaranya, ya, ketika kamu mendengarkan dia membaca Al-Quran, hasibtahu yakhsyallaha azza wa jalla. Maka kamu mengira bahwasanya ya, dia itu sedang khusyuk, dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya suaranya itu seakan-akan dia sedang apa? Merasakan rasa takut, gitu, sedang khusyuk gitu. Nah, kemudian yang paling penting, yang ketiga, di antara dhawabitnya ataupun aturan kalau kita mau membaca dengan hadar adalah alla yaqra'a biha mubtadi fi ta'allumi tilawatil Qur'an. Jadi orang yang masih baru-baru belajar Al-Qur'an, orang-orang yang masih mubtadi, masih masih pemula, ya, maka jangan sampai dia langsung membaca Al-Qur'an dengan hadar. Karena ini sangat tidak direkomendasikan kalau misalnya dia baru belajar. Gimana caranya dia bisa diperbaiki bacaannya, huruf-hurufnya, harokatnya, sifatnya, dan segala macamnya. Kalau misalnya dia bacanya cepat-cepat. Maka hadar ini sangat tidak cocok digunakan kalau misalnya untuk orang-orang yang baru belajar. Kalau orang-orang yang baru belajar, maka dia harus membaca Al-Quran dengan tempo tahqiq. Baca pelan-pelan. Jadi supaya apa? Supaya huruf per hurufnya jelas, supaya kalau misalnya ada kesalahan dia bisa memperbaikinya, ya, supaya kalau misalnya dia ada yang kurang-kurang dia bisa memperbaikinya. Seperti itu, gitu. Jadi jangan sampai kita membaca dengan tempo yang cepat. Walau ja'alnahu kalau ja'alnahu jangan gitu. Tapi kita bacanya walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Jadi jangan sampai dibacanya wala qad istahza'a bi rasulin min qablika fa haqa bil ladzina sakharu minhum. Nah, jangan seperti itu. Karena kalau misal seperti itu, ya nanti nggak akan bisa diperbaiki bacaannya. Ketika ada yang salah-salah nggak bisa diperbaiki. Seperti itu. Ya kalau misalnya kita ataupun mereka baru belajar Al-Quran, jangan membaca Al-Quran dengan tempo hadar, dengan tempo cepat. Fala tanfa'uhu wa la tarfa'uhu. Karena kalau dia baca Al-Quran dengan tempo hadar itu nggak akan bermanfaat buat dia dan juga tidak akan mengangkat ya, skill ataupun kemampuan dia. Ya udah gitu. Ya karena nggak ada yang diperbaiki. Ketika salah ada yang salah pun juga ya gurunya juga nggak tahu karena baca cepat. Gitu. Ya kalau misalnya ada yang baru belajar sama kita, suruh dia untuk membaca Al-Quran dengan tempo tahqiq, jangan cepat-cepat. Gitu. Batas putuhu fil luhunil jaliyah wal khafiyah. Bahkan itu akan membawa dia, akan menjatuhkan dia, menyebabkan dia jatuh kepada lahan yang jali, yang jelas, dan juga yang khafi. Jadi kalau misalnya dia dipaksakan untuk membaca Al-Quran dengan hadar, ya, pasti dia nanti akan jatuh kepada lahan jali dan juga khafi, dua-duanya. Gitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada syekh? Wa in kana syaikhu ya'muru tilmidahu an yahdara tilawatahu wa huwa mubtadi. Kalau misalnya ada seorang syekh, seorang guru memerintahkan muridnya untuk membaca hadar pada tilawahnya, wa huwa mubtadi dan dia masih baru-baru belajar. Lidhoiki waktihi. Kenapa? Karena syekhnya buru-buru misalnya. Syekhnya nggak ada waktu, sempit waktunya. Wali ajli an yantahi talibu min khatmati sari'an. Adapun supaya seorang talib itu dia selesainya cepat gitu. Jadi syekhnya nyuruh dia buat baca dengan hajar. Sok baca cepat-cepat gitu. Biar cepat selesai gitu. Nah, la yahdha bil aradil ladzi yatalahhafu alaihi wa yuhaqqiqu al-ghardu alladzi yarkunu ilaihi aw ghairi dzalik. Faqad zalamahu zalman kabiran. Ya, ataupun tadi apa namanya dengan tujuan-tujuan yang lain gitu. Artinya si syekh ini memerintahkan muridnya
yang masih pemula untuk membaca Al-Quran dengan hadar, maka apa? Faqad dzalamahu dzalman kabiran. Maka syekhnya itu telah menzaliminya dengan kezaliman yang besar. Wa khana al-amanata allati manahahu Allahu syarafuha. Kemudian apa? Itu juga apa, mengkhianati amanat dia. Artinya dia mengkhianati amanat yang telah Allah berikan kepada dia, yaitu menjadi pengajar Al-Quran. Wala haula wala quwwata illa billah. Wal ya'ridu talibu anhu falan yahdha minhu bi faidatin aw aidah. Ya. Maka ya tidak akan ada faedahnya. Tidak akan ada faedahnya. Nah. Wa 'ala at-talibi al-fadili an yabhasa an syaikhin aminin dzu dhamirin hayy. Maka hendaknya bagi seorang talib yang fadil yang mulia untuk mencari guru yang amin, yang bisa dipercaya, dzu dhamirin hayy, yang punya rasa, yang punya rasa tanggung jawab gitu. Wa tadayyunin wa tasannin wa tasanni bi aslafihil qurra'il muqri'ina wal abraril akhyar. Kemudian dia mencari guru-guru yang tadayyun ya, yang beragama, yang agamanya bagus. Kemudian dia yang menjaga sunnah, menjaga apa? Yang apa memegang teguh sunnah ya, bi aslafihil qurra, dengan para qurra-qurra yang terdahulu ya aslaf, wal muqri'in al abrar, kemudian para mukri yang baik, al akhyar yang terpilih. Liya'ridu tilawatahu alaihi bi martabati tahqiq, supaya dia bisa menyetorkan hafalan dia atau pembacaan dia dengan tempo yang pelan. Wabil itqani wa tadqiq, dengan itqan dan juga dengan detail teliti. Litakuna hunaka natijah min tilawati, supaya nanti ada hasilnya ya, supaya nanti ada progresnya. Kalau misalnya dia baca pakai hadar nggak akan ada progresnya gitu. Fayaqra'ul Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil min ladun hakimin alim. Sehingga nanti dia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya, sebagaimana Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW min ladun hakimin alim. Dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Wa yusbihu khairu safiril khairi kitab. Kemudian dia menjadi ya apa? Sebaik-baiknya safir itu delegasi gitu ya. Delegasi ya, pembawa risalah gitu. Li khairi kitab, untuk sebaik-baiknya kitab. Biiznillahi ta'ala wa fadlih. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan. Nah, jadi kalau misalnya ada murid ya yang baru belajar Al-Quran, jangan dipaksa untuk membaca Al-Quran dengan hadar. Boleh dengan hadar, tapi tadi sambil kita perhatikan. Artinya kita ajarkan juga dhawabitnya gitu. Kita ajarkan juga apa namanya aturan-aturannya. Kita perhatikan juga, artinya suruh dia jangan cepat-cepat bacanya, jangan gitu. Hadarnya itu ya diajarkan gitu. Gimana hadar yang baik. Tapi tetap yang lebih baik adalah dia harus membaca Al-Quran dengan tahqiq. Kemudian yang keempat, alla takuna tilawatu bil hadri hiyal 'adatu 'indal qari. Jadi jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran dengan hadar, alla takuna, jangan sampai bacaannya itu apa? Bacaan Al-Quran dengan hadarnya itu hiyal 'adah, itu menjadi kebiasaan dia. Ya. Artinya apa? Jangan sampai di setiap waktu itu dia hadar terus gitu. Mau murojaah, mau ngafal, mau murojaah, mau baca, mau tadabbur dan segala macamnya, dia hadir bacanya. Jangan seperti itu. Nah, fatartilu wa tarassul wa al-afdal litafakkuri wa tadabbur. Nah, jadi setiap apa namanya? Setiap tempo ya, setiap tempo bacaan itu dia punya fungsinya masing-masing gitu, punya keutamanya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Contoh kalau misalnya kita baca, kalau misalnya kita pengen tadabbur, pengen tafakur, lebih mendalami maknanya, maka membaca Al-Quran dengan tartil. Fatartilu wa tarassul ya. Maka tartil dan juga pelan-pelan itu apa? Afdol, lebih baik, ya, lebih utama untuk apa? Tafakur, berpikir kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tadabbur, kita tadabburi maknanya. Seperti itu. Maka cocoknya adalah membaca Al-Quran dengan tahqiq. Coba kalau misalnya kita baca pakai hajar, kemudian kita niatnya pengen tadabbur, susah.
nggak akan masuk, nggak akan ngena ke hati kita. Tapi kalau misalnya kita baca pelan-pelan, tarasul tadi kan tartil, kemudian makhrajnya benar, sifatnya benar, hukumnya benar, bacaannya apa? Ya bacanya baik gitu. Maka itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi hati kita. Jadi kalau misalnya ketika kita membaca Al-Quran tidak ngefek ke hati kita ataupun tidak ngefek kepada ketenangan hati kita, berarti jangan salahkan Al-Qurannya, jangan salahkan Allahnya. Ya. Tapi apa? Berarti di situ ada yang tidak tepat, ada yang kurang dari bacaan kita. Ya imma tadi karena kita bacanya hadar, ataupun mungkin makhrajnya ada yang salah-salah, sifatnya belum sempurna dan segala macamnya. Gitu. Wal khusyuk inda tilawatil Quran. Kemudian khusyuk ketika membaca Al-Quran. Wa qad kana hadza halun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan ya kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tilawatihi lil Quran, untuk membaca Al-Quran. Faqad kanat qira'atuhu mufassaratan harfan-harfan. Jadi ketika dikatakan bagaimana bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Aisyah, kanat qira'atuhu mufassaratan harfan-harfan. Jadi bacaan Rasulullah itu apa? Mufassarah. Ya. Artinya ketika beliau baca itu maknanya pun juga jelas gitu. Seakan-akan beliau itu baca dengan maknanya, menafsirkan juga harfan-harfan, ya, huruf per hurufnya. Jadi artinya nggak terburu-buru bacaan beliau. Ya. Bacaan beliau nggak terburu-buru. Ya. Jadi kalau misalnya kita bacaannya setiap harinya itu pakai hadar, jangan. Tapi kita harus khususkan hadar itu buat murojaah, tahqiq itu buat ketika kita misalnya pengen tadabbur, pengen tafakur. Gitu. Kemudian kita baca tempo tengah-tengah tadwir kalau misalnya kita baca ketika sholat gitu. Kan nggak mungkin kita baca ketika sholat baca pakai hadar cepet-cepet gitu. Nggak mungkin ketika kita baca apa namanya ketika sholat pakai tahqiq, ya mungkin aja tapi jarang. Apalagi kalau misalnya sholat kita berantakan, misalnya nggak bagus, ya, itu juga akan bikin orang ya bosen gitu ya. Gitu. Nah, jadi setiap setiap tempo itu ada fungsinya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Jangan selalu kita membaca dengan hadar terus enggak. Gitu. Tapi hadar di apa namanya momen tertentu, tahqiq di momen tertentu, tadwir juga di momen tertentu seperti itu. Kemudian ya, itu merupakan apa bacaannya Rasulullah SAW. Bihaitsu law istata'al sami'u an ya'udda huruf al-Qur'an min fihi la'addaha. Ya, bahkan apa? Kalau misalnya seorang sami', seorang pendengar itu apa istata'a mampu an ya'udda huruf al-Qur'an, untuk menghitung huruf-huruf Al-Qur'an, la'addaha, maka dia akan bisa menghitungnya. Karena apa? Karena saking bacanya, saking pelannya bacaan Rasulullah SAW. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Kemudian berkata Imam Khaqqani rahimahullahu taala, ya, an martabati hadri wa tahqiqi fi ratbatihi, ya. Tentang apa? Tentang hadar dan juga tahqiq dan juga tingkatannya. Fadzul hilqi mu'tinil hurufi huquqaha idza ratal qur'ana aw kana dza hadri, kan gitu. Orang yang mungkin, orang yang mahir, orang yang pandai, ya, itu ketika dia bisa memberikan setiap huruf itu hak-haknya, ya. Kemudian idza ratal qur'ana aw kana dza hadri, ya. Artinya tartilnya itu ketika dia mentartilkan Al-Qur'an, au kana dza hadri, atau ketika hadar. Artinya ketika hadar pun juga kita harus mu'tin lil hurufi huquqaha. Ketika kita membaca dengan hadar, kita harus memberikan setiap huruf itu hak dan juga mustahaknya. Kita harus memberikan sesuai dengan porsinya. Kemudian batartilul Qur'ana afdhalul ladzi umirna bihi min muqtina fihi wal fikri. Wa mahma hadarna darsana fa murakhasun lana fihi idzinu ibadi ilal yusri. Kemudian apa? Dan tartilnya itu ya, tartilnya kita membaca Al-Qur'an itu afdal. Ya. Lilladzi umirna bihi min muqtina fihi wal fikri. Kalau misalnya kita gunakan untuk orang-orang yang apa tadi gitu kan, untuk tadabbur, tafakur dan segala macamnya. Wa mahma hadarna darsana fa murakhasun lana fi idzin ibadi ila muslim. Kemudian kalau misalnya kita membaca dengan hadar, ya dalam ketika kita belajar gitu, fa murakhasun, maka ya itu merupakan sebuah keringanan gitu. Untuk kita, idzin ibadi ila muslim, karena agama itu mengajarkan kita, membawa kita kepada kemudahan gitu.
Jadi dia boleh mau kita baca pakai hadar, tadwir, takhsis silahkan. Tapi harus menjaga setiap hukum-hukum tajwidnya. Khususnya ketika dia membaca dengan hadar. Nah, kemudian, ada juga yang mengatakan bahwasanya ada yang namanya marotib namanya zamzamah. Ya. Ya, hunaka sifatun litilawati yang tusamma zamzamah. Ya, ada sifat masih merupakan sifat membaca Al-Qur'an dalam tilawah namanya zamzamah. Zamzamah. Wabiha qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun juga terkadang membaca dengan zamzamah ini. Apa itu zamzamah? Nah, qala sa'altu Anas bin Malik kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat kanat qira'atuhu zamzamah. Jadi dari Makhul, ya, beliau berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah SAW, kaifa kanat qira'atun Nabi SAW. Dia nanya kepada pembantunya Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik, bagaimana bacaannya Rasulullah SAW itu, katanya. Kemudian, kanat qira'atuhum zamzamah. Ya. Kalau tadi kanat qira'atuhu harfan-harfan, yang mufassal harfan-harfan, kalau ini kanat zamzam. Jadi terkadang 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 pun juga Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran dengan zamzam gitu. Wa'an makhul aidan. Kemudian dari makhul juga, dari Anas juga, dari Rasulullah SAW, annahu kana idza qama minal laili yaqtari'u zamzam qira'atahu illa annahu yufhimuna al-ayah ba'da al-ayah. Qultu ya Rasulullah ala tarfa'u sawtaka bil Qur'an qala aqrahu an udhiya bihi rafiqi wa ahla baiti. Kemudian dari Makhul juga, dari Anas bin Malik juga, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya beliau ketika beliau qiyamul lail ya salat malam, beliau itu apa? Beliau membaca Al-Qur'an dengan zamzamah. Nah, zamzamah itu apa? Ya zamzamah itu adalah dia bagian daripada hadar, tapi apa? Dia membacanya dalam hati. Dia baca pelan-pelan. Dia suaranya nggak dikeraskan, tapi pelan-pelan suaranya. Nah, illa annahu yufhimunal ayah ba'dal ayah. Akan tapi walaupun beliau baca dengan sama-sama, ya, beliau tetap menjaga ayat-ayat per ayatnya. Gitu. Beliau mengajarkan kami maknanya, gitu, memahami kami, ya, memahamkan kami ayat demi ayatnya. Qultu ya Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, ala tarfa'u sautaka bil Quran? Kenapa kamu tidak mengangkat, ya, suaramu ketika membaca Al-Quran? Kata-katanya itu. Apa kata Rasulullah? Ukrihu an uziya bihi rafiqi wa ahla baiti. Aku takut kalau misalnya aku baca dengan tadi apa, dengan suara yang lantang gitu, itu bisa mengganggu saudaraku ataupun temanku dan juga keluargaku. Karena kan beliau membacanya ketika qiyamul lail. Mungkin karena ada keluarganya yang sedang tidur, sedang istirahat, beliau takut mengganggu mereka. Akhirnya beliau membaca dengan zamzamah, membaca dengan tempo cepat, ya, tapi dia dalam hati gitu. Nah, kemudian zamzamah itu kama arafa al-imam. Apa itu zamzamah? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdul Fadl Razi, ya, apa al-qira'atu fin nafsi khasatan. Apa? Jadi membaca Al-Qur'an dengan nafas khusus, artinya dengan, ya, tadi dalam hati gitu. Wahiyya dharbun minal hadr. Dia bagian daripada hadr. Wa takunu fi sholati sirriyah. Nah, jadi sama seperti kalau misalnya kita sholat sirriyah, sholat zuhur, sholat asar, nah itu sir bacanya. Nah, itu sama seperti itu. Gitu. Suaranya nggak tinggi, ya, suaranya nggak lantang, tapi suaranya itu dalam hati, pelan-pelan, bisik-bisik kayak bisik-bisik. Wa ma'a dzalika annahu la wa ma'a dzalika la yajuzu ihmalu ahkami tajwid fiha. Oleh karena itu, atau walaupun karena itu, ya, walaupun itu, ya, la yajuzu ihmalu ahkami tajwid fiha. Enggak boleh kita melalaikan hukum tajwidnya. Jadi hukum tajwid itu enggak hanya kita praktekkan ketika kita membaca dengan tempo pelan, ketika kita membaca dengan tempo sedang. Tapi ketika kita membaca dengan tempo hadar, zamzamah, dalam hati pun juga harus menjaga tajwidnya. Gitu. Ketika kita sholat siriyah, kita sholat zuhur, asar, maka
kita harus tetap menjaga hukum-hukum tajwidnya. Makhrajnya, sifatnya harus dijaga. Jangan karena kita baca dengan sir, ya, dengan zam-zam tadi, kemudian kita menghilangkan ataupun mengihmalkan, melalaikan hukum-hukum tajwidnya. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Paham tuh? Bisa dipahami ya? Teman. Oke. Kemudian selanjutnya, sebab yang ke-16. Nah, sebab yang ke-16 ini berhubungan dengan maqamat, dengan nada. At-tatribul fahish wa tanghimul mukhil. Jadi tatrib ya, nada ataupun ya maqamat-maqamat yang jelek, gitu, yang fahish. Kemudian juga tanghim juga sama ya, memperindah, ya, melakukan gitu. Melakukan ya, al-mukhil yang merusak. Artinya apa? Makomat yang tidak sesuai dengan porsinya. Makomat yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Gitu. Maka itu akan merusak ya, merusak makna dan segala macamnya. At-tanghimu min kamalil ada'il Qur'ani idza kana ghairu muhil. Ya, mukhil. Jadi tanghim yang namanya melakukan Al-Qur'an ya, menadakan Al-Qur'an gitu dengan makomat dan segala macamnya. Itu merupakan min kamalil ada, ya, dari pengucapan yang sempurna, bagian daripada pengucapan yang sempurna. Idza kana ghairu mukhil, dengan syarat kalau misalnya itu tidak merusak maknanya, tidak merusak bangunan bangunan hurufnya, bangunan katanya gitu. Harokatnya, huruf-huruf yang enggak dirusak. Bal innahu ruknun asasi fi al-ada'i bi sifatin 'ammah. Bahkan itu merupakan rukun yang sangat pondasi, yang sangat dasar, asas fil ada'i bi sifatin 'ammah. Dalam pengucapan ya, dalam membaca Al-Qur'an dengan sifat yang umum. Sawa'un kana fi tilawatil Qur'aniyah aw al-tahadduts bil Arabiyyah, fala takhlu minhu ay lughah min lughatil bashar. Jadi baik dia itu membaca dengan ya dengan baik dia tilawah ataupun ngobrol dengan bahasa Arab, ya, fala takhlu minhu ay lughah min lughatil bashar. Maka tidak akan lepas dari itu gitu ya. Tanwin tadi itu kan enggak lepas dari bahasanya orang-orang atau bahasanya manusia. Artinya tanwin ini ya bukan sesuatu yang haram gitu, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Ayman Suwaid hafizahullah taala. Ya. Karena beberapa ulama juga tadi ada yang memberikan keringanan, tidak menghukumi, tidak mengfatwakan bahwasanya maqamat itu haram, enggak. Boleh silahkan. Kalau misalnya masih sesuai dengan koridornya, sesuai dengan jalurnya. Ketika dia udah keluar jalur maka haram. Tapi kalau misalnya Dr. Ayman mengatakan haram mutlak, artinya apa? Ya nggak boleh sama sekali. Mau dia sesuai jalur ataupun enggak, tetap haram. Gitu. Tapi kita mengambil ataupun anak gitu ya, Al-Fakir mengambil pendapat yang wasafi, tengah-tengah, ya, moderat gitu. Artinya tidak mengatakan nggak boleh, tidak mengatakan boleh juga. Tapi boleh kalau misalnya tadi sesuai dengan koridornya, ya. Walaupun dia masih dalam jalurnya. Gitu. Kemudian selanjutnya, wa itqan tanzimi wa ma'rifatuhu amrun balighul ahamiyah lima lahu min silatin bil makna. Jadi ketika kita menyempurnakan tanzim tadi, menyempurnakan nada dan juga mengetahuinya, itu merupakan sesuatu amrun, perkara yang balighul ahamiyah, yang sangat-sangat penting. Nah, jadi bahkan beliau juga mengatakan kalau kita belajar makom, belajar nada gitu, membaca Quran dengan nada, itu pun juga sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Lima lahu min silatil makna. Lima lahu min silatin bil makna. Karena itu berhubungan dengan makna, kata beliau. Fahunaka wazifatan litanzim. Di sini ada dua tugas untuk tanzim tadi gitu, untuk apa? Nada ataupun melakukan Al-Quran tadi. Wazifatul adaiyah, yang pertama tugas adai secara pengucapan, praktek, dan juga wazifatul dilaliyah ataupun juga secara makna tadi. Wahatanil wazifatani tafsirani wa tawdihanil ma'ani wal i'rab. Dua wazifah tadi ya, dua tugas tadi itu menjelaskan, menafsirkan makna dan juga i'rabnya. Gitu.
Fal wazifatul adaiyah, apa itu wazifatul adaiyah? Apa itu tugas adai gitu ya? Biha yatimmu nutqul jumlah Qur'aniyah hasba nazmil adai fiha. Jadi ketika dia menyempurnakan pengucapan jumlah huruf, jumlahnya, kata-katanya, gitu. Kata-kata dalam Al-Quran, hasba nazmil ada, sesuai dengan nazamnya, sesuai dengan urutannya, ya, sesuai dengan urutan uh, nazam ataupun adanya pengucapannya. Wa hasabima yaqtadhihi al-'urf 'inda ahli lughah. Kemudian juga sesuai dengan apa yang menjadi sebuah huruf, sebuah kebiasaan bagi orang-orang Arab, ya, bagi orang-orang lughah. Kal jumal istifhamiyah wal khabariyah wa ta'ajjubiyah wa ghairuha. Seperti apa? Seperti kata-kata istifham yang bertanya, kemudian khabariyah, khabar, pernyataan ataupun memberitahu, wa ta'ajjubiyah, ta'jub, kagum dan lain-lain. Wa ammal wazifatul dilaliyah, adapun wazifah tugas secara dalalinya, biha yatimu ma'rifatul ma'anil mukhtalifah. Nah, dengannya, dengan tanwim tadi, itu bisa mengetahui tentang makna-makna yang berbeda, kata beliau. Wala tatimu hadhil wazifa illa bitahqiqil ada. Wazifah ini, tugas ini tidak akan sempurna kecuali ketika kita menyempurnakan pengucapannya. Falinhirafu 'anil nutqi muta'arif 'alaihi 'inda ashabil lughah. Kalau misalnya kita menyeleweng, melenceng dari pengucapan yang telah disepakati, yang telah diakui oleh orang-orang bahasa, ya, yuaddi ghaliban ila ikhtilafil ma'ani wa tabayyunil maqasid. Maka itu apa menyebabkan, ya, kebanyakan itu akan menyebabkan perbedaan makna dan juga maksud. Nahika an adami wuduhil makna. Dia akan melarang kamu, ya, menghalangimu dari kejelasan makna. Fama'rifatu turuqil ada wa nutqis sahih la yaqil fi ahamiyatihi an ma'rifati ilmi tajwid ilmi nahwu. Jadi mengetahui torok, ya, cara-cara pengucapan, kemudian juga pengucapan yang sahih, yang benar, itu tidak, ya, sama gitu ya. Tidak lebih kecil daripada pentingnya mengetahui ilmu tajwid dan juga ilmu nahwu. Itu sama. Mengetahui ilmu tajwid dan juga ilmu nahwu, ya, itu sama dengan dia mengetahui tentang apa tadi cara pengucapannya dan juga pengucapan yang benar gitu. Wa yajibu an na'lama anna tanghima laisa mujarrad darajat as-saut. Dan yang wajib kita ketahui bahwasanya tanghim itu tidak hanya sebatas tingkatan suara aja, ya. Ketika tingkatan suaranya beda-beda itu tanghim enggak gitu. Wa inma huwa majmu'atun mu'aqqadah min al-ada'i as-sauti bima yahmilu min an-nabarat wa fawasil sautiyah wa tatabu'i matraj as-sakanat wal harakat allati yatimu bihal kalam. Akan tapi, ya, kumpulan-kumpulan yang telah ditentukan pengucapannya secara suara, ya, sauti, bima yahmilu minan nabarat, ya, nabar, ya, tekanan-tekanan gitu, menekan beberapa huruf, ya. Ataupun fawasil sautiyah, misalkan suara-suaranya dipisahkan gitu. Kemudian apa? Ya, tatabu, ya, dia mengikuti ataupun dia membaca dengan sukun-sukunnya, kemudian harokatnya dan lain-lainnya dalam menyempurnakan makna. Jadi nggak cuma derajat suara aja ataupun tingkatan suara aja, tapi lebih dari itu. Ya, bagaimana tekanannya, nabernya, kemudian membedakan atau memisahkan suaranya dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, fatanzim matlub kata beliau. Yang namanya tanzim, yang namanya melakukan Al-Qur'an itu apa? Matlub, diminta. Dia bukan sesuatu yang haram. Ya, diminta ketika membaca Al-Qur'an, walakin nabi dhawabit, akan tapi harus dengan aturannya. Yang pertama, alla yukhilla bil lafzi, tidak merusak lafaznya. Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tanzim yang tadi kan dengan nada ataupun dengan musik tadi kan gitu, maka jangan sampai itu merusak lafaznya. Bihaitsu yantuju anhu isba'ul harakat. Nah, apa bentuk daripada kenapa kok bisa rusak gitu lafaznya? Ya, seperti apa? Hasil daripada dia memanjangkan harakat gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
manil misalnya gitu. Ya. Panjangin huruf-hurufnya. Harokatnya dipanjangin. Wa maqtulil huruf ya kan, memanjangkan hurufnya, harokatnya dipanjangin, hurufnya dipanjangin. Ziyada fi maqadiril mudud ya. Bertambah dari segi apa kadar madnya, gunnahnya dari batasnya, an haddiha dari batasnya. Jadi dia udah keluar batas gitu. Udah keluar jalur. Fa hadza kulluhu minal lahn manhiy an. Maka ini semuanya merupakan daripada lahan yang dilarang. Wal muhadzaru minhu yang diperingatkan. Fa'ti bil qiraati mujawwadatal fa'ti bil qiraati mujawwadatil alfaw. Maka datangkanlah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dengan mujawwad, dengan tajwidnya yang baik dan benar. Bari atau minar lidaati wa fin nutqi. Terbebas dari hal seperti itu, hal yang buruk gitu ya. Warrakakatu fil ada ya, kemudian juga ya pengucapan-pengucapan yang tidak baik dan juga pengucapan-pengucapan yang salah dalam pengucapannya. Kemudian berkata Imam Ja'bar rahimahullah taala fi uqudul juman ya, beliau mengatakan dalam uqudul jumannya wahdhar minal lahni khafi fakam fata fihi ya'umu mura'iyal alhan. Apa itu maksudnya daripada bait ini? Wahdhar, hati-hati ya. Dari lahan yang khafi fakam min fata, berapa banyak seorang pemuda fihi ya'umu mura'il alhan, dia jatuh kepada lahan tadi. Ai ihtariz asna tilawatika min wuqu'i fil lahnil khafi. Hati-hati ketika kita membaca Al-Qur'an atau ketika kamu membaca Al-Qur'an jatuh kepada lahan khafi tadi. Jangan sampai jatuh kepada lahan khafi. Fakam qari'u yusbihu fihi bisabab mura'atil alhani wa sautiyah. Ya. Ya, betapa banyak seorang qari dia itu apa? Dia itu ya jadi tenggelam, artinya dia itu salah gitu ya. Ya. Kenapa? Karena dia menjaga alhan sautiyah, menjaga nada-nada dari suara gitu. Wal ihtimam biha, dan juga dia lebih mementingkan hal itu daripada tajwidnya. Wa taghlibuha ala qawaid tajwid. Dan dia lebih mendahulukan kaidah. Nah, kaidah tanwin tadi kan, kaidah maqamat ataupun nada tadi, ya musik tadi daripada apa? Kaidah tajwid. Enggak boleh. Enggak boleh nada ataupun maqamat itu lebih tinggi ataupun lebih lebih urgent daripada tajwid. Tapi tajwid harus utama gitu. Waqala fi maudhi'in akhar fi nafs al barakah. Kemudian beliau mengatakan juga di tempat yang lain, di mazmumah yang lain, waqra bi alhanil a'aribi la bi alhanil ghina'i tajid 'anil luhan. Apa artinya? Wa alhanil a'arib, apa artinya alhanil a'arib? Lahannya orang-orang Arab, ay alhanil Arab wa aswatuha wa madzahibuha wa taba'iha wa taba'uha. Ya, Pak, alhan. Alhan itu ya logat ya. Logat orang-orang Arab, kemudian juga suaranya, mazhabnya dan juga kebiasaan. La bi alhan ahli fisq. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran dengan lahan ya, dengan nada tadi kan, dengan irama, jangan sampai kita mengikuti nadanya ataupun iramanya ahlul fisq, orang-orang yang fasik. Mustafa dan minal musiki, yang diambil dari musik. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran misalnya ya, kita pakai ini cengkoknya cengkok dangdut misalnya, jangan seperti itu. Ya, jangan jangan seperti itu. Kemudian yang itu Mustafa dan musik ya, yang diambil dari musik tadi. Jadi kita mengambil irama dari ulama-ulama musik, dari orang-orang musik gitu. Itu nggak boleh. Fal qira'atu bi alhan Arab at-tabi'ah ghairu mutakallifah. Mutakallifah. Jadi membaca Al-Quran dengan lahannya orang-orang Arab, kebiasaannya orang-orang Arab itu merupakan tabi'ah, tabi'iyah, ya. Biasa gitu. Sesuatu yang biasa, ghairu mutakallifah, tanpa membebani. La walal mustani'ah, ya, mustani'ah, la mustana'ah, walal mustana'ah. Dan juga nggak dibuat-buat, nggak dibuat-buat. Mandubun ilaiha, itu sunnah, itu dianjurkan. Wal qira'atu bi alhanil ghina, dan membaca Al-Quran dengan nada-nada tadi ghina ya musik. Wa tawdhifiha fi tilawati mukhtalifun fiha bainal hurmati wal karahah. Jadi ya, ya itu entah antara hurmah ya, haram ataupun karahah tadi gitu. Faqila bi hurmati tawdhifiha fi tilawati mutlaqan. Nah,
apa? Ada yang mengatakan bahwasanya dia haram gitu. Haram secara mutlak tadi seperti yang dipilih oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala. Ya. Mutlak kalau secara mutlak. Ada juga yang mengatakan apa? Bil karahati in ru'iya ma'a ahkamut tajwid. Kemudian ada juga yang mengatakan hukumnya haram, makruh kalau misalnya dia menjaga hukum-hukum tajwid. Kemudian juga menjaga huruf-hurufnya yang sihhatul huruf, hurufnya selamat gitu. Wal hurmatu in ukhilla fiha bil ahkam. Dan menjadi haram kalau misalnya itu merusak hukum, merusak maknanya gitu. Jadi ya maqamat itu ada 3 hukum ya. Imma dia hukumnya apa? Boleh ya. Nah, imma dia hukumnya haram secara mutlak tadi kan. Ataupun juga di sini karoha makruh, bahkan nggak ada yang bilang boleh gitu ya. Antara apa tadi apa? Antara makruh kemudian juga haram secara mutlak ataupun juga haram kalau misalnya dia merusak makna ya, merusak hukum-hukumnya. Berkata Imam Ja'bar rahimahullah taala, waqra bi alhan a'aribi tabi'iha. Dan bacalah Al-Qur'an dengan lahan dengan kebiasaan buat orang-orang Arab tabi'iha kebiasaannya. Nah, wa ujizatul al-ghamu bil mizani. Dan aku membolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan maqamat, dengan nada-nada tadi, dengan irama bil mizan. Kalau misalnya masih sesuai dengan porsinya. Harus sesuai dengan porsinya, dengan timbangannya. Nah, wala ya'ni bil angham. Bukan maksud daripada angham itu apa? Al-musiqiyah al-ghanaiyah. Bukan. Jadi bukan berarti itu dia musik-musik yang musik kita dengar gitu, musik-musik kayak gitu. Bal jawazu tanghim natij anil fitrah. Nah, akan tapi bolehnya tanghim tadi itu hasil daripada natural. Artinya apa? Fitrahnya. Nah, au muktasab min as-sima'i lil qira'atil maharah lil qira'il maharah. Jadi artinya dia itu bisa membaca Al-Quran dengan maqamat, dengan nada-nada, ya, dengan nahawan, sika, soba, dan segala macamnya. Itu apa? Karena fitrahnya. Ya. Karena sudah menjadi naluri gitu. Natural, dia nggak belajar. Dia nggak belajar, dia nggak latihan, tapi kok bacanya kayak misalnya kayak nahawan, kok nadanya kayak sika, kayak jiharka gitu. Au muktasab min as-sima'i lil qira'il mahara. Ataupun hasil daripada dia banyak mendengar bacaan dari para qurra yang mahir gitu. Wa huwa tazinu as-sawti bit-tab'i duna takalluf ya. Dia menghias ya suara dengan toba dengan biasa gitu kebiasaannya duna takalluf gak berlebihan bi tawdhifil anghamil musiqiyah daripada nagam-nagam musik ya. Wa hadza murad bitaghanni fi qali Rasulullah SAW laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Inilah yang dimaksud dengan taghanni dalam hadis Rasulullah SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan bagian dari kami orang-orang yang melagukan Al-Qur'an. Maksudnya di sini adalah lagu-lagu dalam artian lagu musik gitu. Ya mungkin kalau di Indonesia dangdut gitu enggak gitu. Bukan gitu. Ya. Ya bukan dari kita orang-orang yang tidak memusikkan Al-Qur'an. Artinya ya musiknya bukan musik-musik ya kayak nada-nada kayak gitu enggak gitu. Artinya memperindah tuh yang memperindah pengucapannya, hurufnya, ya seperti itu. Gitu. Artinya dia membaca dengan suara yang baik, gitu, dengan suara yang baik bukan yang bagus. Wa qawluhu ma azina Allahu li syai'in ma azina li nabiyyin hasan as-sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Wa kilahuma hadisan sahihan. Ya. Aku tidak mengizinkan ya, atau Allah tidak mengizinkan li syai'in terhadap sesuatu sebagaimana Allah izinkan untuk nabinya hasanah sauti suara yang bagus yataghanna bil Quran yang dia gunakan untuk ya yataghanna tadi bil Quran ya jaharu bihi yang dia tampakkan. Itu merupakan apa? Dua hadis yang sahih. Nah, ini terakhir ya. Fataghanni jaizun bi syarti alla yakhruja an tab'il arabi fi alhanihim. Taghanni tadi kan ya menandakan Al-Qur'an ya, memusikkan Al-Qur'an itu jaiz boleh dengan syarat dia nggak keluar dari kebiasaannya orang-orang Arab ya, fi alhanihim dalam pengucapan ataupun dalam nada mereka.
Wala yanzil an sananin al-qurra'i fi adaihim, dan tidak keluar dari kebiasaan para qurra ya, dalam mengucapkan mereka, dalam pengucapannya gitu. Ya, lidzalika qala al-Ja'bari fil bait sabiq bil mizan. Makanya dikatakan oleh Imam Ja'bari dari bait sebelumnya bil mizan, dengan timbangan. Enggak boleh keluar dari timbangan itu, keluar dari porsi itu. Fala yakunu fihi tarji atau tatrib mazmum ya. Jadi enggak ada tarji tadi kan ya. Apa tatrib ya, apa sih nada gitu, apa teman, mendendangkan gitu. Ya, dia seperti melakukan Al-Qur'an, seperti ya mendayu-dayukan Al-Qur'an gitu. Mazmum yang jelek tadi kan. Gunahnya kepanjangan, madnya kepanjangan seperti itu. Yasilu ilal ghina'i wa alhan, yang sampai kepada musik tadi. Fadzalika ikhlalu bimizanil qiraah, maka itu merusak timbangan bacaan Al-Qur'an. Wa urfut tilawah, dan juga kebiasaan tilawah tadi. Wa munafil adabi ma'al Qur'an. Bahkan itu apa? Itu meniadakan adab terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an dengan nada-nada ya dalam artian nada musik gitu ya. Kemudian juga tadi dengan gunah yang kepanjangan, mad yang kepanjangan dan segala macamnya, maka itu merupakan bentuk ketidakadaban ya, ketidak milik apa? Bentuk suul adab gitu. Ya, suul adab terhadap Al-Qur'an. Adab yang buruk terhadap Al-Qur'an. Allahu a'lam. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kita untuk hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya besok insyaallah. Hal min soal? Kalau tidak ada, naktafi, kita cukupkan. Cukup? Tamam. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa bertanya Ustaz? Ya, Tadi ada pembahasan bahwa kita nggak boleh mengajarkan untuk pemula dengan bacaan hadar Ustaz ya. iya. Terus gimana kalau kita dapati eh, anak-anak yang belajar ke kita kita dapatkan bacaan mereka sudah hadar dan sepertinya perlu susah diperbaiki gitu, ekstra untuk memperbaiki. Eh, Ah, Bagaimanakah eh, sebaiknya Ustadz? Apakah yang kita lakukan sebaiknya? iya. Kalau misalnya memang ada anak-anak yang memang baca seperti itu, ya tadi maksudnya mereka harus dipaksakan untuk bisa membaca dengan tempo pelan dulu gitu. Jadi kita arahkan mereka, coba bacanya jangan cepet-cepet, bacanya pelan-pelan aja gitu. Jadi pokoknya eh, paksa mereka supaya membaca Al-Quran dengan tahqiq tadi pelan-pelan gitu. Ya mungkin tadi dengan apa namanya kita bimbing gitu saja. Artinya kita talakikkan gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita talakikkan itu bisa mereka juga nanti bisa ngikutin kita gitu ya saja. Ketika kita baca dengan tempo pelan juga, mereka juga akan pelan seperti itu Ustaz. Allah Artinya alam. Hmm. diarahkan untuk bisa tahqiq gitu, Ustadz, ya. Iya, tahqiq dulu pokoknya satu itu ya. Jangan langsung Nah, ke hajar. Hmm. Ya, syukran Ustadz. oh iya kok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.